Jika orang Inggris mengucapkan hai, jika orang Jepang mengucapkan konnichiwa, dan jika orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo, sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Walaupun air mengalir begitu deras, tak sederas tetesan nikmatnya. Walaupun samudra membentang luas, tak seluas rahmat dan karunia-Nya. Walaupun tinggi sang surya, tak pantas kita tinggikan kecuali Allah Azza wa Jalla. Serta salawat dan harumnya salam, marilah kita haturkan pada junjungan alam, Presiden kebenaran, pendobrak kebatilan, dan penerang kemenjah hijrah, Ali Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa atas keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul kiram wal muhtaram, mudirul mahad syuhadaiyah beserta keluarga yang saya tanggung, pengurus sentral dan pengurus harian yang saya hormati, dewan juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati, dan tak lupa Genzi Harapan Bangsa, pemuda pewaris ulama, santri Wasantriyah Asydaiyah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkehendak atas segalanya, maha menentukan atas kuasanya. Yang bengkok bisa menjadi lurus, yang buruk bisa menjadi bagus, yang gemuk bisa menjadi lurus. Bahkan kita sebagai santri hari ini, detik ini, mungkin kita bukanlah siapa-siapa, tapi suatu hari nanti, suatu saat nanti, kitalah yang membimbing bangsa ini. The youth of the day are leader of tomorrow. Di samping itu, perkenankan saya menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Generasi Muda Penentu Peradaban Bangsa. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam penggalan Suratul Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya kami hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Shadaqallahul amin. Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia adalah khalifah, setiap manusia adalah pemimpin, orang-orang yang akan membawa perubahan dunia mengikuti zamannya. Lantas sebagai generasi muda, apa yang harus kita persiapkan? Dalam ilmu nahwu dicontohkan sebuah kalimat, ma'afakal aklu nasiran, tak henti-hentinya akal menolong. Sama dari hal jahlu mudillah, dan tak henti-hentinya kebodohan itu membahayakan. Artinya, sebagai santri harapan bangsa, kita harus benar-benar mempersiapkan diri sebagai bekal menyambut masa depan dengan ilmu dan amal. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab berpesan, pelajarilah ilmu sebelum kalian menjadi pemimpin. Hadirin yang dirahmati Allah, berbicara tentang generasi muda, kita tidak lagi berbicara tentang usia, melainkan tentang pilihan sikap. Karena di pundak generasi muda, nasib dan arah peradaban suatu bangsa ditentukan. Kita bukan hanya penerus, melainkan agen perubahan dan perkembangan di bawah payung iman dan ketakwaan.
Mengingat sebuah pepatah mengatakan, syubanul yaum rijalul ghad. Pemuda masa kini adalah pemimpin masa yang akan datang. Hadirin rahimahumullah. Buka mata kita dan lihat sejarah peradaban Islam telah membuktikan bahwa pemuda selalu menjadi pemuda yang berada di garda terdepan. Ingatkah kita pada sosok Sayyidina Ali, pemuda yang gagah berani? Beliau menjadi khalifah keempat setelah Sayyidina Utsman. Atau kepada Mus'ab bin Umair, sang bela Islam pertama yang dirinya di usia muda. Atau kepada Usamah bin Zaid yang menjadi panglima perang termuda dalam sejarah Islam. Ini adalah bukti nyata bahwa pemuda bukan hanya sekedar pelengkap, melainkan pilar penentu peradaban. Nabi SAW pernah bersabda dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna nafsu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syabab." Kami pernah berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan usia kami masih muda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, ingat, masa kekayaan Islam tidak hanya dibangun dengan barakah, karamah, atau bahkan kitab-kitab kuning pesantren, melainkan juga dibangun dengan akal yang rasional. Satu bait yang indah berbunyi, Asy-Syujaiyah, teruslah berjaya, cetaklah pemimpin masa depan bangsa, terus berprestasi gapai cita-cita. Asy-Syujaiyah hidup selamanya, sehingga pada akhirnya pondok pesantrenlah fondasi utama dalam melahirkan pemimpin yang luar biasa, yang dibentuk bukan sekedar skill kerja, melainkan tanggung jawab dan karakter. Karena orang pintar tanpa karakter bisa menjadi koruptor, orang berilmu tanpa tanggung jawab bisa menjadi pencuri. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah, perjuangkanlah apa yang harus diperjuangkan, berlelah-lelahlah, karena suatu hari nanti kita akan menikmati apa yang kita perjuangkan saat ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Unzur maqala wa tanzur maqala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ustazah Aisyah. Sebelumnya kami persilakan kepada Dewan Juri berkomentar pada peserta malam hari.